Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Talita alias Salsabila dengan NPM 2413041073. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi morfem sebagai tugas dari mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Kita simak yuk. Apa sih morfem itu? Mengapa penting memahami morfem? Memahami morfem penting karena morfem adalah bagian terkecil dari kata yang mempunyai makna. Dengan memahaminya kita bisa tahu bagaimana kata dibentuk, bagaimana maknanya berubah, dan bagaimana kata itu digunakan dalam kalimat. Oh ya, dalam linguistik dan tata bahasa, morfem membantu kita mengenali morfem dasar dan imbuhan, memahami struktur dan pola pembentukan kata, menjelaskan perubahan bentuk serta makna kata, mengajarkan bahasa dengan lebih terarah dan logis. Misalnya, dalam kata bermain, main adalah morfem dasar dan ber adalah imbuhan yang menunjukkan aktivitas. Ini membuat kita paham bahwa bermain adalah kata kerja. Singkatnya, memahami morfem berarti memahami cara kerja bahasa dari bentuk, makna, hingga cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Linguistik karya Harimurti Kerida Laksana, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil, misalnya ter, di, pensil, dan sebagainya. Jadi, kalau kita memecah morfem menjadi bagian lebih kecil lagi, bagian itu tidak akan punya makna sendiri. Misalnya, dari kata berlari, ber dan lari masih punya makna. Tapi kalau lari dipecah jadi la dan ri, dua bagian itu sudah tidak bermakna lagi. Ada beberapa jenis-jenis morfem. Yang pertama yaitu berdasarkan kebebasannya, ada morfem bebas dan morfem terikat. Menurut Abdul Chair dalam bukunya Morfologi Bahasa Indonesia, berdasarkan kebebasannya dalam pertuturan, morfem dibedakan menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat digunakan langsung dalam tuturan tanpa harus bergabung dengan morfem lain. Contoh morfem bebas antara lain pulang, merah, dan pergi. Morfem ini merupakan morfem dasar yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri sebagai kata. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung terlebih dahulu dengan morfem lain agar dapat digunakan dalam tuturan kata. Semua afiks atau imbuhan dalam bahasa Indonesia seperti me, di, ber, kan, dan sebagainya termasuk dalam morfem terikat. Selain afiks, ada juga morfem dasar yang termasuk morfem terikat seperti juang, henti, dan geletak. Morfem-morfem ini tidak bisa digunakan secara mandiri tanpa afiks. Misalnya, juang, berjuang, pejuang, daya juang, kemudian henti, berhenti, perhentian, menghentikan, kemudian geletak, tergeletak, menggeletak. Kemudian berdasarkan keutuhan bentuknya, terbagi menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang secara fisik merupakan satu kesatuan. Termasuk dalam morfem ini adalah semua morfem dasar, baik bebas maupun terikat, serta prefiks, infiks, dan sufiks. Kemudian morfem terbagi adalah morfem yang bentuk fisiknya terpecah atau tersisipi oleh morfem lain. Oleh karena itu, semua konfiks seperti pean, kean, dan peran. Catatan penting, semua konfiks merupakan morfem terbagi, namun tidak semua bentuk beran adalah konfiks. Contoh bukan konfiks, berpakaian. Dalam kalimat, sebelum berpakaian, ia mandi dulu. Ber dan an tidak membentuk satu kesatuan makna baru, disebut klofiks atau kelompok afiks. Kemudian contoh konfiks bermunculan dalam kalimat penyanyi baru banyak bermunculan tahun-tahun ini. Ber dan an membentuk kesatuan makna baru. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia juga terdapat infiks, yaitu afiks yang disisipkan di tengah morfem dasar. Misalnya, dasar tunjuk menjadi telunjuk dengan infiks al, sehingga telunjuk termasuk morfem terbagi. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar kata, menjadi morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam proses pembentukan kata. Contohnya beli, makan, dan merah. Namun, morfem dasar yang berupa preposisi dan konjungsi biasanya tidak mengalami proses afiksasi. Morfem afiks adalah morfem yang tidak bisa menjadi dasar, melainkan hanya berfungsi sebagai pembentuk kata. Contohnya me, kan, pe. Yang keempat, berdasarkan jenis fonem pembentukannya, dibagi menjadi morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh bunyi-bunyi segmental dan dapat disegmentasikan. Contohnya lihat, tersikatlah,
Morfem suprasegmental atau non-segmental adalah morfem yang dibentuk dari unsur nada, tekanan, durasi, atau intonasi. Bahasa Indonesia tidak memiliki morfem suprasegmental, tetapi morfem ini dapat ditemukan dalam bahasa seperti Cina, Thai, dan Burma. Berdasarkan ciri semantis, morfem bermakna leksikal dan tak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna yang bisa berdiri sendiri. Contohnya, makan, pulang, pergi. Morfem tak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak memiliki makna leksikal sendiri, melainkan berfungsi sebagai pembentuk makna baru ketika digabung dengan morfem lain. Contohnya, ber, ke, ter. Morfem ini tidak dapat digunakan sendiri dalam pertuturan. Selanjutnya, dalam morfem itu terdapat alomorf dan morf. Alomorf lebih dari satu. Pada umumnya, satu morfem memiliki satu alomorf, namun beberapa morfem dapat memiliki lebih dari satu alomorf, tergantung pada lingkaran fonologis atau morfologisnya. Contohnya, pada morfem ber memiliki 3 alomorf, yaitu ber, seperti pada bertemu, berdoa, kemudian be, seperti pada bekerja, beternak, kemudian bel, seperti pada belajar. Perbedaan bentuk alomorf ini bergantung pada bunyi awal morfem dasar yang diikutinya. Proses ini dikenal dengan istilah asimilasi fonologis dan morfologis. Apa itu morf? Morf adalah bentuk ujaran yang belum dapat ditentukan apakah ia termasuk morfem atau bukan, atau apakah ia termasuk alomorf dari sebuah morfem atau bukan. Oh ya, alomorf tadi adalah variasi dari morfem. Dengan demikian, hubungan antara ketiganya dapat disimpulkan sebagai berikut. Morfem yaitu satuan abstrak, alomorf yaitu bentuk konkret dari morfem, kemudian morf bentuk konkret yang statusnya belum. Mari kita lihat contoh dan analisis. Dari morfem yang pertama, memasak. Pemecahan me itu adalah prefiks, kemudian ditambah masak yaitu morfem dasar. Dan kemudian bermakna melakukan kegiatan masak. Selanjutnya dimasak, pemecahan dari di prefiks ditambah masak yaitu morfem dasar, kemudian menjadi bermakna dikenai tindakan masak atau pasif. Kemudian yang ketiga, masakan, pemecahan masak morfem dasar dan ditambah sufiks an, maknanya hasil dari kegiatan memasak. Kesimpulannya adalah morfem merupakan satuan terkecil yang bermakna dalam bahasa dan menjadi dasar pembentukan kata, baik berupa morfem bebas, terikat, dasar, afiks, segmental, maupun suprasegmental. Dalam praktiknya, morfem muncul dalam bentuk konkret yang disebut alomorf, yaitu variasi bentuk morfem yang dipengaruhi oleh konteks fonologis tertentu. Selain itu, terdapat morf, yaitu bentuk konkret yang belum dapat dipastikan statusnya sebagai morfem atau alomorf. Dengan memahami ketiga konsep ini, morfem, alomorf, dan morf, kita dapat mengkaji struktur dan makna kata dalam bahasa secara lebih tepat, mendalam, dan sistematis. Oke, baiklah, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.